Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang mempelajari satu pelajaran penting tentang panggilan untuk bertumbuh. Sebab semua orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Kristus harus bertumbuh di dalam tabiatnya. Marilah kita tunduk kepala sejenak, kita memohon Roh Kudus menyertai hati dan pikiran kita. Bapa kami di dalam sorga, kami memohon kuasa-Mu Roh Kudus Tuhan mengendalikan hati pikiran kami dan memberikan kepada kami hikmat agar pelajaran ini benar-benar berkesan di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti rencana keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami dan kami boleh mengerti kasih-Mu yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan atas jawaban doa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara pemirsa, orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Kristus harus bertumbuh di dalam tabiat. Dan pertumbuhan itu kita akan pelajari, ada 10 rambu tabiat yang perlu kita perhatikan supaya pertumbuhan tabiat itu boleh sempurna dan balance. Nah, kita kembali sudah mempelajari Efesus 2:8. Sebab dalam kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan kasih karunia melalui kematian Yesus Kristus, karena keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian cuma-cuma oleh iman kepada Kristus yang sudah mati bagi kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Jadi saudara pemirsa, orang berdosa itu dibenarkan, ditegaskan di dalam Filipi 3 ayat 9, dan berada di dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sehingga dengan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, sehingga kita boleh mengakui siapakah Yesus ini sebenarnya. Bila mana kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, Dia datang ke dunia yang hilang ini. Yesus telah menjadi jawaban bagi seluruh keperluan manusia yang hilang. Yesus datang ke dunia yang hilang ini, dunia yang sakit, dunia yang sekarat, dunia yang bernasib malang ini. Kristus telah menyediakan obat, dan obat itu adalah dirinya sendiri. Bukan sistem dari satu ajaran, bukan. Tetapi dirinya sendiri. Bukan undang-undang, tetapi dirinya sendiri. Bukan doktrin, tetapi dirinya sendiri. Dikutip dari buku By Faith Alone, halaman 50. Yesuslah menjadi segala-galanya. Jadi apa sebenarnya pembenaran oleh iman itu? Di dalam Testimonies to Minister 456, apakah pembenaran oleh iman itu? Itu adalah pekerjaan Allah yang melemparkan kebenaran manusia ke debu tanah. Bahwa Allah telah melakukan bagi kita hal yang kita tidak dapat buat bagi diri kita sendiri. Karena kebenaran manusia, kesanggupan manusia untuk melakukan yang benar, dijelaskan di dalam Yesaya 64 ayat 6. Nabi Yesaya berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Di dalam salinan bahasa Inggris, our righteousness is like a filthy rags. Artinya, kain yang gombal, kain yang sudah usang, dan najis. Itulah kebenaran manusia. Tidak laku di hadapan Allah. Jadi bagaimana kita bisa dibenarkan? Di dalam Yesaya 61 ayat 10 dijelaskan, Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran Tuhan.
diberikan kepada kita menutupi semua dosa dan kekurangan kita. Jadi saudara pemirsa, kalau seseorang sudah memakai jubah kebenaran Kristus, dijelaskan bagaimanakah keadaan orang itu. Testimonies to Minister halaman 40. Tetapi mereka sudah bertobat, mereka sudah menerima kebenaran Kristus. Mereka kemudian berdiri di hadapan Allah menjadi orang-orang benar, orang yang terpilih sebagai seorang yang tidak berdosa, orang yang sempurna, seperti orang-orang yang belum pernah berbuat dosa. Demikianlah pandangan Tuhan kepada seorang berdosa yang sudah menerima jubah kebenaran melalui iman. Jubah kebenaran Kristus diterima melalui iman. Kemudian ditambahkan lagi dalam Reverend Herald 4 November 1890. Semua dosanya sudah diampuni. Kesalahannya sudah dibatalkan. Dia dianggap benar, dibenarkan di hadapan hukum Allah. Dan keajaiban yang aneh ini dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Inilah kebenaran oleh iman. Menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi terjadi dalam waktu yang singkat. Dan dia dibenarkan, orang berdosa oleh imannya dibenarkan. Filipi 3:9. Dan berada di dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi kebenaran Allah yang diberikan kepada orang berdosa berdasarkan apa? Kepercayaan. Jadi, apakah sebenarnya menjadi seorang Kristen itu? Dikatakan di dalam By Faith Alone, halaman 50. Menjadi seorang Kristen adalah masuk persekutuan erat dengan seorang yang bernama Yesus Kristus. Seorang yang mencintaimu, menginginkan persahabatan denganmu, selalu lembut dan ramah kepadamu, yang memimpinmu selalu ke jalan yang benar dan penurutan, yang mengajarmu kebenaran, yang memberi kekuatan untuk beroleh apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan dalam hidupmu, yang selalu berjalan bersamamu sebagai teman, yang bersekutu denganmu, yang memberikan hidup kekal bagimu, yang menghiburkanmu dalam kesusahanmu, yang menolong mengatasi segala masalahmu. Itulah Yesus Kristus, juru selamat kita itu. Jadi ditegaskan kembali seorang Kristen masuk dalam persekutuan dengan seorang yang mengatasi segala yang menyusahkan hatimu, yang selalu bersamamu menghadapi krisis apapun dalam hidupmu, yang selalu berdiri di sampingmu, yang membuat empuk bantalmu di waktu kamu sakit, yang turun ke dalam jurang maut kegelapan bersamamu, dan ia seorang penyelamatmu. Dengan mengetahui bahwa ia adalah seorang sahabat dan juru selamat, maka engkau merasa aman meletakkan masa depanmu di tangannya. Pasrahkanlah semua hidupmu di tangannya sekarang ini juga. Kemudian dijelaskan Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang sudah menerima Yesus Kristus menjadi juru selamatnya, maka akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Dengan adanya kuasa ini, saudara pemirsa, maka orang yang sudah dibenarkan itu diminta oleh Tuhan harus bertumbuh. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Kita bertumbuh menjadi seperti Kristus di dalam segala hal. Inilah tujuan dan maksud kuasa yang diberikan kepada kita setelah kita dipakai dengan kebenaran Kristus. Akhirnya orang yang sudah dibenarkan itu akan berteriak seperti apa yang disebut di dalam Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Orang yang sudah menerima pembenaran
Dikatakan di dalam Kebahagiaan Sejati halaman 78. Bila mana kita mengenakan pakaian kebenaran Kristus dan kita dipenuhi dengan hadirat Roh Kudus, kita tidak mampu menahan damai dalam hati kita. Jika kita sudah merasakan dan melihat bahwa Tuhan itu baik, maka kita memiliki sesuatu untuk dibagikan. Akan ada satu kerinduan untuk mengikuti jalan yang Yesus sudah lewati. Saudara pemirsa, dikatakan kita tidak mampu menahan damai yang sudah bergejolak di dalam hati bila mana Kristus sudah kita terima dan kita sudah menerima pembenaran tersebut. Sehingga Mazmur mengatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Suka melakukan. Orang yang sudah pakai jubah kebenaran itu di dalam peristiwa akhir zaman halaman 50, orang itu akan bertanya, apa yang akan kulakukan untuk menghormati Engkau ya Allah? Aku suka melakukan. Kemudian Rasul Petrus berkata, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah terserandung. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita membuat kita menjadi sungguh-sungguh agar panggilan dan pilihan itu apa? Teguh. Usaha yang sungguh-sungguh diperlukan. Karena di dalam Filipi 2:13, karena memang Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut keralaannya. Kemauan, keinginan dan kuasa datang dari Tuhan, tetapi harus ada usaha kita. Usaha yang sungguh-sungguh. Maka panggilan itu mengatakan di dalam Filipi 2:13, memang Allah menciptakan di dalam dirimu kuasa dan keinginan. Memang Tuhan telah memberikan kepada kita iman yang berbeda-beda karena Tuhan yang memberikan apa? Kuasa dan keinginan di dalam hati kita. Roma 12:3, berdasarkan karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal lebih tinggi daripada yang patut kau pikirkan. Tetapi hendaklah kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Allah lah yang memberikan ukuran iman itu. Karena dalam Efesus 4:7 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan karunia, kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Karena dalam Yohanes 15:5 dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya kuasa Tuhanlah yang bekerja di dalam diri seseorang sehingga dimampukan melakukan hal-hal yang besar bagi dia untuk kemuliaan nama-Nya. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan. Jadi saudara pemirsa, bila mana seseorang sudah menerima jubah kebenaran, diberikan Tuhan kepadanya kuasa untuk berbuat baik, untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Sekarang pertanyaan, apa tujuan perbuatan baik kita itu sekarang? Apa tujuan penurutan kita itu? 1 Korintus 10:31 menjawab. Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu pun yang lain-lain itu, lakukanlah semuanya itu hanya untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Karena kita sudah diselamatkan. Agar semua pelayanan perbuatan baik kita, terang yang kita pancarkan itu di depan orang, tiada lain supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Kemuliaan Allah yang di sorga. Karena untuk itulah Tuhan mencipta dalam Yesaya 43:7, kepada semua orang yang disebutkan dengan namaku, kuciptakan untuk kemuliaanku, kubentuk juga untuk kujadikan. Saudara pemirsa, bila mana kita sudah menerima jubah pembenaran itu, dan kita diberi juga kuasa, dan kita bisa bertumbuh dari waktu ke waktu, bertumbuh di dalam segala hal, menjadi seperti Yesus Kristus. Dan semua perbuatan-perbuatan baik kita itu hanya satu tujuannya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan.
Marilah kita sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan, apa yang aku lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Apa yang harus kulakukan supaya memuliakan Tuhan? Saudara pendengar yang kami kasihi, saudara pemirsa dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar akan keselamatan Kau berikan hanya berdasarkan iman, dan secara tiba-tiba dan terjadi keajaiban, orang berdosa dibungkus oleh jubah kebenaran Kristus, sehingga pada saat itu juga ia dianggap sebagai orang benar, orang yang tak pernah berbuat dosa. Tetapi Tuhan juga berikan kuasa supaya bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, berikanlah kami pengertian yang jelas bahwa kami Tuhan tuntut untuk bertumbuh. Walaupun Tuhan berikan kepada kami kuasa, Tuhan berikan kepada kami keinginan, tapi kami harus berusaha untuk melakukan yang terbaik, kepujian nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berlanjut pelajaran ini, bagaimana kami harus bertumbuh menjadi seperti Kristus di dalam tabiat. Kami akan belajar bagaimana memperoleh tabiat yang sempurna agar kami siap bertemu dengan Yesus bila mana Yesus datang menjemput kami pada hari kiamat yang tidak lama lagi ini. Dengarlah seruan kami Tuhan, kami sudah berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus.